Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sistem. Namun sebelum kita bahas apa itu pengertiannya, kita lihat dulu nih ya. Apa sih contohnya sistem dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ya yang pertama adalah komputer. Nah, ini komputer kita tahu sendiri bahwa itu adalah sistem, banyak sekali yang masuk ke dalam situ ya kan. Ada misalnya inputannya bisa keyboard, bisa kamera gitu ya, bisa apa lagi? Mouse, bisa mic ini. Mic ini juga masuk ke dalam komputer. Semuanya diolah di sistem yang namanya komputer. Kemudian contoh yang lain adalah universitas. Nah, universitas ini mengolah apa inputannya? Inputannya ya macam-macam. Selain mahasiswa mungkin ada lagi yaitu misalnya ada anggarannya segala macam. Ya itu juga termasuk inputan gitu ya. Jadi bukan cuma mahasiswa. Kalau hanya mahasiswa saja, ya gimana caranya kalian bisa belajar? Tentu saja ada dosen, ada anggaran, kemudian kalau misalnya ada alat-alat yang dibeli itu juga termasuk inputan gitu ya. Oke, contoh selanjutnya adalah oven. Nah ini alat yang dipakai buat masak gitu ya. Bahannya mungkin inputannya adalah adonan gitu ya. Begitu keluar menjadi kue gitu ya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga angin ini inputannya ya tenaga anginnya itu gitu. Menghasilkan apa? Menghasilkan listrik tentunya. Ini termasuk yang bisa dibilang ramah lingkungan gitu ya. Jadi nggak banyak nggak banyak polusinya gitu. Nah, kemudian ada lagi bendungan. Kalau bendungan ini inputannya adalah saluran air yang besar gitu ya, misalnya dari sungai, daerah aliran sungai. Nah kemudian outputannya? Nah ini keluarnya adalah bisa ke pembangkit listrik tenaga air, bisa pengairan gitu ya, jadi kecil-kecil jalurnya seperti itu. Ini termasuk ke dalam sistem juga. Kemudian sistem komunikasi ya, sistem komunikasi jelas. Kalau sistem komunikasi adalah sinyal informasinya misalnya digabungkan dengan sinyal pembawanya, kemudian nanti bisa dikirimkan seperti itu ya. Ini sistem komunikasi sampai akhirnya bisa diterima di penerima, dan kemudian bahkan si penerimanya ini bisa mengirim balik atau feedback namanya. Nah kemudian instrumentasi alat kegiatan ya, yang namanya alat kegiatan ya digunakan kemudian bisa dimanfaatkan, itu juga merupakan sebuah sistem. Nah, jadi dari contoh-contoh tadi, apa sih sebenarnya arti sistem itu ya? Oke, kita langsung aja nih ke pengertiannya. Jadi sebuah sistem adalah bagian dari lingkungan yang menyebabkan sinyal tertentu dalam lingkungan itu dapat saling dihubungkan. Nah, sinyal masukan dan keluaran dihubungkan melalui sistem. Makanya tadi saya bilang pasti ada masukannya. Masukannya apa gitu ya. Kemudian keluarannya apa. Nah, selalu kalau kita ngomongin sistem, ya pasti ngomongin itu. Ada masukan, ada keluaran, dan apa yang diolah gitu ya. Nah, sistemnya ini adalah yang mengolah masukan menjadi sebuah keluaran. Silakan buat pengertiannya masing-masing yang mudah dipahami dan mudah dimengerti gitu ya. Oke, itu jadi pengertian sistem ya. Oke, kemudian konsep umumnya. Ini klasifikasi sinyal secara umum ada ini udah dibahas ya, sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Kalau diskrit ya waktunya hanya bilangan bulat gitu ya, bilangan yang diskrit. Sementara kalau yang kontinu di setiap saat tuh ada. Bilangannya adalah bilangan real untuk menunjukkan waktu. Contohnya adalah indeks harga saham gabungan yang dicatat setiap hari. Kemudian kalau yang kontinu ini pencatatan gerak seismik aktivitas sebuah gunung. Nah ini sinyalan terus gitu ya, kontinu gitu ya. Makanya dia termasuk yang sinyal yang kontinu gitu. Nah kemudian karena sinyal itu ada yang diskrit dan kontinu,
maka sistem pun ada yang diskrit dan ada sistem yang kontinu. Nah, aplikasi sinyal dan sistem ini pengolahan sinyal, bagaimana menghilangkan noise, ini dilakukan pada radar, pada USG, alat penghitung detak jantung bayi ini ya. Nah, ini karena banyak sekali noise gitu ya, di jantung bayi itu kan sebenarnya lemah, makanya banyak banget sinyal-sinyal yang pengganggunya. Makanya ini noise ini perlu dihilangkan. USG juga sama ya. Dia USG itu prinsip kerjanya adalah sinyal ditembakkan kemudian bagaimana balik lagi. Itulah yang disebut dengan USG itu. Radar juga sama prinsipnya seperti USG ini. Kemudian di dalam aplikasi telekomunikasi ini ada modulator dan demodulator. Kalau modulator adalah proses penumpangan sinyal dari penumpangan sinyal oleh di bawah sinyal pembawa ya, yang ditumpangkan adalah sinyal informasinya gitu ya. Dan kemudian untuk dalam modulator adalah untuk memisahkan, itu adalah sistemnya ini, contoh sistemnya. Jadi kalau modulator sinyal inputannya adalah ada dua sinyalnya, sinyal pembawa dan sinyal informasi. Kemudian masuk ke dalam modulator, keluarannya adalah sinyal yang siap dikirimkan. Kemudian kalau demodulator justru kebalikannya. Nah, kalau teknik pengendalian ini ada AC ya. Kemudian ada teknologi penerbangan, dimana kalau AC ini ya, kalau AC sendiri pengendaliannya bisa pakai remote. Ada lagi pengendalian yang secara otomatis sebenarnya, walaupun kita nggak sadar sebenarnya AC itu akan berhenti mendinginkan pada saat suhu sudah tercapai. Kalau belum tercapai dia akan terus mendinginkan gitu ya, dan dia akan berhenti pada suhu yang diinginkan itu gitu. Dan itu termasuk teknik pengendalian gitu ya. Dia mengambil sinyal suhu lingkungannya gitu. Nah, kalau yang penerbangan ini ya, yang kedua, yang bagian penerbangan ini itu sinyal masukannya ya bisa jadi yang manual ya, dikendalikan oleh si pilot tuh ya, mungkin ada joysticknya itu yang digunakan untuk narik gitu ya, untuk turun gitu ya, untuk ke kanan, untuk ke kiri gitu ya. Nah, tapi ada lagi cara untuk mengendalikan penerbangan ini adalah dengan yang otomatis atau biasa disebut autopilot. Nah, kalau ini banyak nih yang menjadi masukan. Misalnya, contoh kalau misalnya untuk mengatur ketinggiannya, tentu arah pesawatnya mau kemana, tujuannya mau kemana, ya. Kemudian posisi dia saat ini tentu ya. Kalau misalnya posisinya kalau kita nggak tahu posisinya di mana, ya gimana kita mau mengendalikan? Kan kita harus tahu dulu posisinya. Posisinya di sini misalnya, mau berok rada ke arah kanan misalnya, itu contohnya. Nah, itu ada di masukan dari sistem dari autopilot gitu. Nah, ini contoh dari sinyal dan sistem ya. Jadi ada sinyal masukannya, ada sistemnya, maka ada keluaran ya, keluaran dari teknik pengendalian ya, keluaran dari teknik telekomunikasi, kemudian keluarannya adalah menghilangkan noise gitu ya. Jadi sebenarnya elemen-elemen dasar sistem ya, sistem didefinisikan sebagai pemroses sinyal. Sistem biasanya dilukiskan sebagai sebuah panah kotak yang memiliki dua panah merepresentasikan sinyal. Ada panah yang masuk ya. Tunggu, saya sambil ini ya. Ini kotak ya. Sebelah sini ya. Ada panah yang masuk ya. Sorry, dari sebelah kiri sini ya. Ada panah yang masuk dan ada panah yang nanti keluar. Sistem itu harus digambarkan secara seperti itu gitu ya. Ini nanti ada gambarnya di next slide ya. Panah yang masuk ke dalam sistem menandakan inputan, sedangkan panah yang keluar menandakan output dari atau keluaran dari sistem itu. Ini gambarnya ya. Nah, pemrosesan sinyal analog secara analog. Ya iyalah ya, namanya juga sinyal analog. Nah, ini sinyal analog ya. Kalau ada panah yang masuk ke dalam kotaknya ini sistemnya ya. Kemudian ini ada panah yang keluar, berarti ini yang masukkan, ini yang keluaran. Nah,
Apa itu ASP? Nah, ASP adalah analog signal processing, ya. Atau apa sih bahasa Indonesia, pemrosesan sinyal analog gitu ya. Nah, ini kalau sinyal analog diproses secara analog, keluarannya akan analog. Nah, berbeda halnya jika digital. Kalau pemrosesan secara digital dapat dilakukan terhadap sinyal analog maupun sinyal digital. Blok ADC mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sedangkan blok DAC mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, ini contohnya ya. Kalau DSP, sinyal analog nggak akan bisa langsung masuk ke dalam sini. Nah, kalau yang sinyal digital bisa langsung masuk, keluaran juga sinyal digital. Nah, untuk yang sinyal analog gimana? Maka kalau sinyal analog adalah masuk ke dalam ADC atau analog to digital converter. Masuk ke dalam DSP, keluarannya adalah sinyal digital, tidak bisa langsung analog, tapi harus masuk ke dalam digital analog converter. Nah, itu mungkin secara singkat ya, pengertian dari sinyal. Silakan ya coba cari contoh masing-masing gitu, contoh yang bisa kalian gambarkan apa sih sistem itu, apa sih masukannya dan apa keluarannya. Oke, itu saja mungkin video kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.